Ya pemirsa, kali ini kita akan mendengar curahan hati dari seorang Cha-Cha Anissa. Penasaran ya? Yang mana orangnya? Nanti kita lihat. Tapi ini adalah bentuk cerita di mana seorang wanita ini tinggal di Italia menjadi istri bule. Jadi kalau dilihat dari vlognya, ini mengenai bagaimana kegiatan istri bule, gimana kegiatan ke pasar, bagaimana kegiatan menanam, bagaimana juga memasak, ada seblak, ada cilok, yang disaksikan oleh para bule-bule itu. Sakit perut dong dikasih seblak. Aduh penasaran ya Cha-Cha Anissa itu yang mana? Aku taunya Cha-Cha Handika loh pemirsa ya. Tapi kita akan lihat seperti apa sih culture shock yang barangkali dialami sama Mbak Cha-Cha Anissa dan perbedaan apa sih ketika dia tinggal di Indonesia. Kemudian dia sempat bilang, katanya salah satu perbedaannya kalau di Indonesia dan juga di Itali. Kalau di Indonesia kita kan mempersilahkan tamu duduk di ruang tamu, memberikan misalnya kopi atau teh. Kalau di sana tidak sama sekali, tidak disuguhkan makanan, langsung masuk ke dapur. Oh, jadi ngambil sendiri ya? Aduh, enak banget ya, langsung aja. Tapi aku penasaran sih, apakah setelah udah menetap lama di Italia, dia bisa bedain yang mana yang seblak, yang mana yang spaghetti. Karena kan kayaknya teksturnya mirip-mirip aja tuh ya. Mirip ya? Iya kan? Kita akan lihat aja deh seperti apa kegiatannya selama di Italia ya, dalam liputan berikut ini. Hidup sebelah. Tinggal di negeri sendiri jauh lebih nyaman dibandingkan tinggal di negeri orang. Kiranya anggapan itu memang benar adanya. Hal inilah yang kiranya juga dirasakan seorang wanita Sunda bernama Cha-Cha Anissa. Yup, menikah dengan seorang pria asal Italia, rupanya membuat Cha-Cha harus rela diboyong sang suami kembali ke negara Italia. Hal itu mau tak mau dirinya rasakan, meskipun berat. Memang ini bukan kali pertama bagi Cha-Cha untuk tinggal di luar negeri. Sebelum menikah dengan sang suami tercinta, Cha-Cha juga sudah tinggal di negeri orang, tepatnya Hong Kong, demi mencari pundi-pundi. Namun rupanya, Cha-Cha tetap mengalami culture shock ketika menginjakan kaki di negeri asal pizza dan pasta tersebut. Jika di Indonesia atau Hong Kong, Cha-Cha masih sering berjumpa dengan para kerabat tanah air. Namun di Italia, Cha-Cha harus rela untuk hanya berdiam diri di rumah, dikarenakan tak bisa keluar tanpa didampingi suami tercinta. Rasa bosan seketika menghantui, seolah tak kehabisan akal, Cha-Cha lalu memulai aktivitas barunya dengan menjadi seorang YouTuber. Perasaan yang berbedanya itu ketika aku di Hong Kong kan aku mempunyai banyak teman, bisa keluar kemana aja bebas. Begitupun di Cina ya, di Cina aku punya beberapa teman juga bisa keluar. Transportasi di Cina itu lebih mudah seperti di Hong Kong, seperti di Indonesia gitu. Nah pas ketika aku tinggal di Italia itu jadi aku tidak bisa keluar sendiri tanpa suami gitu, jadi tinggal aja di rumah bosan seperti itu. Jadi ya stres juga sih, dan akhirnya aku memutuskan untuk jadi YouTuber. Awal mula jadi YouTuber itu karena stres di rumah. Dalam YouTube channel yang diberi nama Smile for Life, Cha-Cha seringkali membagikan aktivitasnya bersama keluarga di Italia. Kini dirinya telah memiliki lebih dari 50.000 subscriber dalam kanal YouTube-nya. Tak bisa dipungkiri, banyak sekali perbedaan yang harus dirinya alami ketika tinggal di Italia. Jika di Indonesia, saling sapa terhadap sesama menjadi hal yang lumrah. Namun berbeda jika di Italia. Alhasil, Cha-Cha pun sempat merasa tak nyaman dengan perbedaan culture tersebut. Ya kalau orang Indonesia mah jangan ditanya ya soal keramahan, sama siapapun, sama orang yang tidak dikenal pun mereka masih bisa tersenyum gitu. Kalau orang luar kan bukan hanya di Italia saja ya, mungkin di seluruh Eropa mungkin orang-orangnya seperti itu. Jadi tidak sama, jangankan sama orang yang di luar di jalanan gitu, sama tetangga aja kita nggak kenalan gitu, satu sama lain nggak kenal begitu. Dari segi masakan, Cha-Cha sudah tentu lebih nyaman jika menyantap berbagai masakan khas Indonesia. Terlebih lagi saat tiba di Italia, dirinya disajikan masakan dengan rasa yang tak biasa di lidah. Pertama aku tinggal di Italia itu pertama dikasih makan sama mertua ya, dikasih nyoba makan namanya risotto. Risotto itu terbuat dari beras, dari nasi tapi khas Italia. Itu tuh mereka tuh masaknya mentah, setengah matang. Iya, jadi pas dimakan itu beras gitu, rasa beras kriuk-kriuk. Apa sih ini? Aku nggak suka banget ini, soalnya kan
di Indonesia nggak ada orang yang makan beras setengah matang. Kalau orang Italia itu memasak beras itu mereka sama seperti memasak pasta gitu, jadi tidak matang, setengah matang gitu. Jadi ngenes banget kan, aku tidak suka makan ini makan itu gitu, kecuali pizza. Kalau pizza kan emang sudah dari dulu ya kita makan pizza. Bukan hanya dari segi makanan, kebiasaan orang Italia pun berbeda jauh dengan kebiasaan orang Indonesia. Ya, di Italia tak ada namanya tradisi membayarkan makanan tamu undangan meski di acara ulang tahun loh pemirsa insert. Yang bikin aku shock itu kalau kita diundang makan di restoran, kita itu harus bayar sendiri. Aku kan kaget gitu ya. Kita kok diundang makan sama yang pesta ulang tahun, udah hadiahnya patungan, udah selesai makan kita juga harus patungan bayar yang apa yang kita makan. Walah. Meski merasakan culture shock di negeri orang, namun Caca beruntung memiliki suami dan ibu mertua yang baik hati. Sang ibu mertua pun bahkan tak segan-segan untuk mengajarinya memasak berbagai hidangan khas Italia. Tinggal bersama suami pun menjadi salah satu alasan bagi Caca untuk tetap betah tinggal di Italia. Alasan pertama kenapa Eteh betah tinggal di Italia itu karena nomor satu itu karena aku tinggal sama suami gitu teman-teman ya. Itu pasti semua orang yang tinggal di luar negeri itu alasan pertamanya pasti sama karena tinggal bersama suami gitu. Kalau tinggal sama orang lain mungkin beda lagi ceritanya. Kalau sama suami kan dimanapun pasti betah, kemanapun suami bawa kita ikut itu pasti betah teman-teman ya. Meski sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan hidup di Italia, namun Caca tetap lebih memilih Indonesia. Bahkan ketika dirinya diminta sang suami untuk pindah ke warganegaraan, Caca tegas menolak. Kalau disuruh milih, aku mah tetap Indonesia. Soalnya suami juga sudah sering beberapa kali membujuk aku untuk pindah ke warganegaraan, begitu ya. Karena warga Italia itu lebih mudah gitu untuk mengurus segala sesuatu di Italia itu semuanya mudah gitu, tidak dipersulit gitu. Tapi aku selalu nolak gitu. Aku tidak mau ganti ke warganegaraan. Aku tetap mau jadi orang Indonesia. I thank my love. Iya, Teh Caca, terima kasih banyak loh untuk ceritanya dan juga kehidupannya bagaimana harus beradaptasi gitu, nggak mudah. Tapi terlihat banget bagaimana ceritanya tetap mempertahankan WNI-nya, Garuda di dadaku gitu ya. Dan juga keorisinilannya, bagaimana cara bercerita, logatnya juga tetap Sunda, tetap asli Indonesia. Ya, ini pasti mudah juga lah buat Mbak Caca Anissa bisa beradaptasi dan juga tinggal di Italia. Karena kalau kita lihat pemandangannya sangat indah. Kalau Caca Anissa warga Sunda asli gitu ya, ini mengingatkan sama Lembang di Kabupaten Bandung Barat, mirip lah sepertinya alamnya ya. Beda baunya kali ya, baunya tuh bukan bau Indonesia ya. Tapi tadi juga kita udah lihat ya sajian seblaknya kayaknya dimodifikasi sedikit gitu. Mungkin ada oreganonya di dalamnya. Sama tomatonya. Iya, pomodoro. Oke, baik buat Mbak Caca Anissa, sehat selalu di Italia. Kami tunggu kehadirannya di Indonesia. Pasti kangen juga sama masakan Indonesia ya. Oke, dan berikutnya pemirsa, kali ini kita akan melihat informasi terbaru dari presenter Ricky Como yang kali ini sedang sibuk untuk mengurus anaknya bernama Baby Summer. Pasti lahirnya ini di musim kemarau ya. Oh iya, Baby mungkin. Summer. Mungkin atau musim hujan seperti saat ini ya. Jadi Baby Summer ini kan memang baru lahir ya, tapi katanya tidak memakai babysitter gitu. Karena memang Ricky Como ini sangat ingin memiliki buah hati, jadi menanti cukup lama selama 4 tahun. Wow, oke, kita akan lihat informasi selengkapnya. Tetap bersama kami hanya di Insert Today.